Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 937 Pengemudi Kelantang. Ketika Jifei tiba di Su, dia menemukan mobil di stasiun kereta dan langsung pergi ke Kelantang tanpa menghubungi si Dongpeng. Dia tidak ingin keluarga si terpengaruh, terutama si Bin, yang akan dia beri tugas penting di masa depan. Hanya saja, proses mendapatkan taksi agak merepotkan dan banyak pengemudi yang menolak untuk mengantar Anda. Kemudian, saya akhirnya menemukan pengemudi yang lebih banyak bicara dan setuju untuk membayar 4 kali lipat uangnya. Jifei dan 3 orang lainnya duduk di dalam taksi dan awalnya sangat sunyi. Kemudian sang sopir memecah keheningan dan menatap Jifei. "Tuan, Anda sungguh beruntung memiliki begitu banyak teman wanita." Setelah mengatakan itu, dia melirik wajah Li Ruoxi. Jifei tetap diam. "Bai Ruo tidak senang. Fokus saja pada mengemudikan mobilmu. Hati-hati jangan sampai mati karena keracunan." Haha, jauh dari rasa takut, pengemudi itu malah tertawa dan berkata, "Jika Anda menggunakan racun di Su, Anda harus berhati-hati saat menggunakannya." "Mengapa?" Longker bingung. "Di Su ada kelantang, mereka adalah leluhur yang menggunakan racun. Jika seseorang berani menggunakan racun dengan sembarangan, itu akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Jika kelantang disalahpahami dan dirugikan, hasilnya akan sulit ditangani, dan bahkan bencana," kata pengemudi itu dengan senyum tipis di wajahnya. Longker ingin berbicara, tetapi Jifei menatap pengemudi itu dan berkata, "Kamu dari Sekte Tang, kan?" Mencicit, suara rem mendadak terdengar. Tangan pengemudi bergetar saat mendengar perkataan Jifei dan hampir saja mobilnya terperosok ke dalam parit. Dia menoleh ke arah Jifei dan tiba-tiba tersenyum. "Bagaimana kamu tahu?" "Sederhana saja, satu-satunya orang yang bisa berbicara tentang penggunaan racun dengan tenang adalah Sekte Tang." Sopir itu mengacungkan jempol pada Jifei. "Pintar, lalu kenapa kamu tahu aku akan mengatakan itu?" "Sangat mudah, kau lihat dia diracuni." Jifei mengangkat tangannya dan menunjuk Bai Ruo. Sopir itu menatap Jifei lagi. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. "Oh, apakah kamu tidak takut padaku?" kata pengemudi itu dengan agak arogan. Jifei tersenyum. "Mengapa aku harus takut padamu?" Sang sopir tercengang lagi. "Anda adalah orang paling mengagumkan yang pernah saya lihat datang ke Sekte Tang." Setelah berkata demikian, dia melirik Li Ruoxi yang sedang koma. "Wanita ini diracuni. Tidak ada gunanya kamu datang ke Sekte Tang." Dia mengira Jifei datang untuk berobat. Jifei mengangguk. "Aku tahu itu tidak ada gunanya. Apakah kamu tidak membuang-buang waktumu dengan datang ke sini?" Jifei menggelengkan kepalanya. "Aku di sini untuk memverifikasi sesuatu. Jika itu akurat, itu tidak akan membuang-buang waktu. Sebaliknya, itu akan membantuku melakukan sesuatu." Untuk memverifikasi sesuatu, sopir itu bertanya sambil tersenyum. Jifei memandang keluar jendela. "Itu bukan sesuatu yang bisa kau ketahui. Jadi kirim aku ke Sekte Tang dan temukan seseorang yang bisa mengatasinya." "Fiu," pengemudi itu tertawa. Dia mengangkat alisnya dan menatap Jifei. "Kamu adalah pria paling sok yang pernah aku lihat." Nada suaranya penuh sarkasme dan penghinaan. "Aku mengerti maksudmu. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Tang, bukan tempat lain." Jifei masih berbicara dengan tenang. Pengemudi itu benar-benar tercengang oleh penampilan Jifei. Dia menghentikan mobilnya dan menoleh ke arah Jifei. "Apakah ada yang salah denganmu?" Setelah berkata demikian, dia menunjuk kepalanya. Menurutnya, menggambarkan Jifei sebagai yang paling hebat dan paling sok sudah memberitahunya untuk berhenti dan tidak melangkah terlalu jauh di sini. Bagaimanapun, ini adalah Sekte Tang, bukan tempat biasa.
Namun, aku pikir ada yang salah denganmu juga. Jifei menjawab dengan tenang, kamu mencari kematian. Pengemudi itu marah dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berbalik dan mengangkat tangannya, dan awan bubuk hitam terbang ke arah Jifei. Wah, bubuk itu seolah menghantam dinding dan langsung dikendalikan oleh energi sebenarnya yang dipancarkan Jifei, lalu melakukan serangan balik. Pengemudi itu tercengang, dia tidak menyangka Jifei begitu kuat. Siapa kamu? Sekte Tang selalu misterius, tetapi tidak sombong. Mereka selalu mengatur orang untuk menanyakan berita di luar, dan bahkan mengatur beberapa orang untuk memainkan berbagai peran di luar. Tujuannya adalah untuk menanyakan berita dan memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan informasi pertama. Jifei akan pergi ke Tangmen hari ini. Dia baru saja turun dari mobil untuk mencari pengemudi, dan seseorang segera memberitahu pengemudi Tang Qiang. Lagi pula, tidak semua orang bisa datang ke klan Tang, dan sebagai anggota keluarga Tang, Tang Qiang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi untuk keluarga Tang dan mencegah orang luar menyerang. Tang Qiang penasaran dengan fakta bahwa Jifei dan kelompoknya pergi langsung ke Sekte Tang tanpa instruksi apapun dari Sekte Tang. Aku baru saja mencoba mengujinya beberapa kali, tetapi aku tidak menyangka dia begitu sombong. Dia hendak menyerangku, tetapi racunku malah tersapu oleh energinya yang sebenarnya. Aku sangat terkejut dan bahkan sedikit takut. Ini adalah musuh yang kuat dan sangat berbahaya. Siapa kamu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan membawamu ke Sekte Tang. Tang Qiang memarkir mobilnya di pinggir jalan dan tidak bergerak. Sebagai anggota Sekte Tang, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menghadapi musuh seperti itu. Dalam hal ini, dia tidak boleh membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Ternyata kalian anggota Sekte Tang juga pengecut. Jifei menatap Tang Qiang dan berkata dengan nada jijik. Mendengus, apapun yang kau katakan, aku tidak akan membawamu ke Sekte Tang. Tang Qiang sangat bertekad, apakah menurutmu kau bisa tidak pergi begitu saja jika kau berkata begitu? Bai Ruo mengulurkan jari-jarinya yang putih, dan di tangannya tampak seekor ulat sutra emas yang putih dan menggeliat, Gu. Kau ingin mengutukku? Tang Qiang menunjukkan kewaspadaannya. Itu bukan sekadar pikiran, tapi keharusan. Bai Ruo mencibir dan berkata. Tang Qiang menatap Jifei, siapa kamu? Apakah kamu dari Miao Jiang? Bai Ruo menggelengkan kepalanya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kami hanya akan memverifikasi fakta dan mengurus beberapa hal. Jika kamu bahkan tidak berani menyetujui ini, kalian orang-orang di Sekte Tang akan malu dan bahkan akan dicap sebagai pengecut. Dibandingkan dengan Jifei, Bai Ruo lebih lugas. Anda, Tang Qiang sangat marah karena diremehkan oleh seorang wanita, tetapi melihat ulat sutra emas Gu yang menggeliat, dia masih sedikit takut di dalam hatinya. Ini bukan lelucon. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya. Dia menatap Bai Ruo dengan tatapan waspada di matanya. Kami benar-benar pergi ke Sekte Tang untuk memverifikasi masalah ini. Selain itu, saudara iparku sakit, dan saudaraku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Sekte Tang. Long Qir berbicara pada saat kritis. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan bela diri dan dia sangat mungil. Dia berbicara seperti gadis kecil yang lucu, yang mana mengurangi banyak tekanan pada Tang Qiang. Mata Tang Qiang terus berputar. Dia tahu bahwa situasi saat ini adalah bahwa meskipun dia tidak setuju, pihak lain akan menemukan cara untuk membuatnya setuju. Kesunyian, memikirkan, Jifei tidak mengganggunya. Dia perlu memberi pihak lain waktu dan bahkan lebih ingin memberi pihak lain ruang. Namun, tujuan dari waktu dan ruang ini adalah untuk membuat pihak lain semakin takut dan cemas. Untuk waktu yang lama, aku bisa membawamu ke sana.
Tapi aku khawatir kau akan terbunuh begitu sampai di tepi sekte Tang. Tang Qiang menatap Ji Fei dan dua orang lainnya dan berbicara dengan nada dingin. Ji Fei tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ayo pergi, sahut Bai Ruo. Tang Qiang menggertakkan giginya dan terus mengemudi. Jika seseorang ingin mati, dia tidak keberatan menolongnya. Bab 938, Formasi Hutan Willow 3 Lintasan Sekte Tang. Setengah jam kemudian, Tang Qiang menghentikan taksi dan melihat ke depan. Kalian bisa turun dan berjalan sendiri. Apakah kalian bisa masuk tergantung pada kemampuan kalian. Ji Fei dan teman-temannya mendongak dan melihat kabut tebal di depan mereka. Tampaknya ada hutan willow berbentuk payung di tengah kabut. Kabut tebal, pohonnya besar. Saya tidak tahu apakah karena terlalu banyak pohon atau terlalu besar. Tetapi saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Bai Ruo dan Longker keduanya menatap Ji Fei. Mata mereka bertanya-tanya apakah mereka harus masuk. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggendong Li Ruoxi, mengeluarkan segepok uang, dan melemparkannya kepada pengemudi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pengemudi itu tertegun sejenak. Dia terkejut, dia tidak menyangka Ji Fei akan memberi uang. Dia melirik ke depan dan berkata, saya adalah murid luar sekte Tang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi saya mendengar ada 3 penghalang. Apakah Anda dapat melewatinya tergantung pada kemampuan Anda. 3 level? Level berapa? Longkir bertanya. Formasi hutan willow, kolam racun, dan jaring senjata tersembunyi. Ketiga penghalang ini adalah satu-satunya jalan bagi orang luar untuk memasuki sekte Tang. Jika Anda bisa masuk, Anda beruntung. Setelah Tang Qiang selesai berbicara, dia melihat ke arah hutan willow di kejauhan, matanya dipenuhi dengan antusiasme. Dia tidak berbohong. Dia belum pernah ke sana sebelumnya dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi setiap legenda tentang mereka membuatnya menyadari bahwa mereka sangat berbahaya. Jika Ji Fei tidak memberinya uang tadi, dia tidak akan mengatakan hal-hal ini. Lagi pula, hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia. Dan pengingat untuk Ji Fei ini bisa dianggap sebagai hadiahnya. Apalagi yang kamu tahu, Ji Fei mengeluarkan setumpuk uang lagi. Tang Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada merendahkan diri, aku tidak tahu, jika ada yang tahu, aku tidak akan menjadi sopir taksi. Setelah berkata demikian, dia merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya. Ji Fei tersenyum dan tetap memberikan uangnya. Kalau semuanya baik-baik saja, tunggu saja di sini sampai aku keluar. Hahaha, mendengar ini, Tang Qiang tertawa terbahak-bahak dan menatap Ji Fei, aku tidak punya kata-kata untuk menggambarkanmu. Keluar, baginya, itu hanya lelucon, yang seharusnya kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara mati. Ji Fei tersenyum, kau tak perlu menjelaskannya, ketahuilah saja bahwa aku butuhmu untuk ada di sini saat aku keluar. Ji Fei menggendong Li Ruoxi dan berjalan masuk. Bai Ruo dan Longker mengikuti Ji Fei. Keduanya menunjukkan kewaspadaan. Apa sebenarnya formasi hutan willow itu? Tak ada yang tahu. Ketiga orang itu berjalan mendekati hutan willow. Semakin dekat mereka, kabut semakin tebal dan semakin tidak jelas. Saat mendongak, tidak ada yang istimewa untuk dilihat kecuali kabut dan pohon willow. Ikuti aku baik-baik, Ji Fei memandang Bai Ruo dan Longker dan mengingatkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte Tang, bukan tempat untuk anak-anak, jadi dia harus berhati-hati. Kedua wanita itu mengangguk bersamaan dan mengikuti di belakang. Beruntungnya, meski mereka perempuan, mereka tumbuh di pegunungan saat masih muda dan tidak dimanja. Ji Fei menggendong Li Ruoxi di tangannya dan tetap waspada. Bagaimanapun,
dia harus melindungi keselamatan 3 wanita sekaligus. Setelah melihat sekeliling dengan teliti, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa, kecuali hal-hal aneh. Tang Qiang memberitahu mereka bahwa ada 3 tingkatan untuk memasuki Sekte Tang, jadi itu pasti tidak sesederhana itu, dan wajar jika hal-hal aneh ini terjadi. Ji Fei telah mempelajari formasi ini sejak dia masih kecil, tetapi dia jarang menggunakannya dalam latihan. Lagi pula, ketika dia berada di luar negeri, dia lebih sering bertarung secara langsung. Saya berjalan bersama kedua wanita itu selama beberapa saat dan tidak ada masalah. Namun pohon willow di hadapanku seakan tak berujung, dan aku tak tahu di mana ujungnya. Mungkinkah ini formasi Bagua Wu Hou? Longkir berkata ragu-ragu. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan terus maju. Ketika sampai di pohon willow, dia berhenti. Kedua wanita itu berhenti bersamaan dan menatap Ji Fei dengan pandangan bertanya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk tangannya pelan dan lanjut berjalan maju. Mereka bertiga mengikuti dan berjalan sebentar. Ji Fei berhenti dan mendongak. Itu adalah pohon yang baru saja ditandainya. Dengan kata lain, saya tidak keluar sekarang, saya hanya jalan-jalan di sekitar sana. Mengapa kita masih di sini? Longkir bertanya dengan cemas ketika dia melihat jejak telapak tangan. Ji Fei tersenyum, tampaknya Sekte Tang tidak seganas yang dikatakan orang-orang. Apa artinya? Kedua wanita itu bertanya bersamaan. Mereka hanya menggunakan pohon ini sebagai kedok untuk menjebak orang di sini. Bukankah itu juga dimaksudkan untuk menjebak orang? Ji Fei menggelengkan kepalanya, jika mereka menggunakan racun dan senjata tersembunyi, maka mereka pasti akan mati. Kedua wanita itu terdiam, dengan ekspresi persetujuan di mata mereka. Tapi bagaimana kita keluar sekarang? Longkir bertanya. Wah, Ji Fei tiba-tiba menamparkan pohon willow lagi tanpa peringatan apapun. Patah, pohon willow besar yang berdiameter hampir 1 meter itu mengeluarkan suara keras, dan batangnya mulai bergetar hebat. Ranting-ranting dan daun-daun di buku itu mulai berguguran satu demi satu, dan batang pohon itu perlahan-lahan jatuh ke samping. Desir, sinar matahari segera bersinar menembus awan dan tiba-tiba menjadi terang di dalam. Bai Ruo dan Longker menemukan pada saat ini bahwa apa yang disebut hutan willow sebenarnya hanyalah pohon willow tinggi yang menghalangi sinar matahari. Di bawah kendali formasi, itu memberi orang ilusi bahwa itu adalah hutan willow. Menatap tanah lagi, ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh langkah mereka tadi. Saya melihat waktu dan mendapati bahwa saya telah terjebak di dalam selama lebih dari setengah jam. Kedua wanita itu terkejut dan menatap Ji Fei dengan mata penuh keterkejutan dan kekaguman. Tak seorang pun akan berpikir untuk merobohkan pohon willow di hadapannya, dan faktanya, kecuali orang mesum seperti Ji Fei, tak seorang pun dapat merobohkannya dengan satu telapak tangan, sehingga banyak orang tak dapat keluar. Ji Fei itu cuma orang mesum. Tang Qiang yang berada jauh mendengar suara keras dan mengira beberapa orang mengalami kecelakaan. Saya segera turun dari mobil dan melihat beberapa orang berdiri di bawah terik matahari. Tubuh mereka tampak dilapisi lapisan emas. Tiba-tiba dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan ketika saya melihat pohon willow yang tumbang, saya bahkan lebih terkejut lagi. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Ji Fei menoleh dan memberi isyarat oke kepada Tang Qiang, seolah memberitahu Tang Qiang agar menunggunya keluar. Tang Qiang merasakan kepalanya berdengung dan mulai merasa sedikit panik. Mungkinkah dia benar-benar membiarkan seekor serigala masuk ke dalam rumah? Lagi pula, hutan willow ini adalah tempat yang tidak bisa dilewati siapapun selama bertahun-tahun,
Siapa yang tahu berapa banyak tulang yang terkubur di bawah akar pohon? Karena orang-orang yang sudah meninggal inilah, pohon willow memiliki energi negatif yang lebih kuat, yang membuat tempat ini menjadi lebih seram dan mengerikan. Sekarang menjatuhkan dengan satu telapak tangan. Tang Qiang merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ji Fei dan dua orang lainnya sudah mulai berjalan masuk. Rintangan berikutnya adalah kolam beracun. Tang Qiang merasa jauh lebih tenang saat ia berpikir bahwa kolam beracun itu adalah tempat di mana semua racun kelantang dibudidayakan dan merupakan sumber racun kelantang. Aku tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Mereka ini benar-benar orang yang mencari kematian. Bersambung.